yang bisa kita fasilitasi berkaitan dari kesiap pelaksanaan. Tapi dalam proses seleksi sampai TC kurang lebih ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan sampai hari H. Itu bagian dari dedikasi, tanggung jawab dan rasa memiliki dari semua cabang-cabang olahraga, sehingga wajib hukumnya KONI Kota Ketambagu bersama dengan pemerintah Kota Ketambagu harus memberikan apresiasi kepada semua cabang olahraga. Wujud dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari cabang olahraga, sehingga beberapa waktu lalu KONI Kota Ketambagu melakukan audiens dengan pemerintah Kota Ketambagu dalam hal ini wali kota dan jajarannya, dan kami melaporkan berkaitan dengan keberadaan, sehingga respons dari pemerintah Kota Ketambagu dalam hal ini Ibu Wali Kota memberikan pendampingan. Di situ saya bilang Bu, dengan anggaran yang agak minim, walaupun secara kebersamaan kita melakukan rapat, sudah 3 kali melakukan rapat KONI bersama-sama dengan cabang olahraga untuk membicarakan berkaitan dengan keberadaan anggaran yang ada. Di situ kita sudah sepakati dan alhamdulillah kemarin sudah ditransfer semua ke rekening-rekening cabang olahraga berkaitan dengan kebutuhan atribut, alat kelengkapan maupun makan minum. Tapi kita sangat bersyukur bahwa Ibu Wali Kota, Pak Wakil dan jajarannya pemerintah Kota Ketambagu merespon berkaitan dengan kekurangan yang ada, sehingga memberikan pendampingan, di mana ditunjuklah pimpinan SKPD untuk bisa bersama-sama dengan cabang olahraga, sehingga ada hal-hal kecil, bukan ini menjadi kewajiban dari mereka karena kewajiban mutlak sudah kita sepakati, tapi jika ada hal-hal yang perlu disupport oleh SKPD sesuai dengan kemampuan mereka, ini bukan menjadi kewajiban, kita sudah ada anggaran dari awal, sudah dibicarakan. Tapi yakin dan percaya, dalam event apapun pasti ada hal-hal yang kurang, tidak ada yang sempurna. Dalam proses berjalan kita sudah memikirkan sebaik mungkin, tapi apapun itu pasti ada hal-hal yang akan kita alami, kendala-kendala, kekurangan-kekurangan. Inilah yang perlu dibicarakan dengan teman-teman yang diberikan wewenang, diberikan ruang oleh Ibu Wali Kota dan Pak Wakil untuk jadi pendamping di semua cabang-cabang olahraga. Bukan berarti akhirnya ini menjadi kewajiban mutlak dari pimpinan SKPD, manajer-manajer yang nantinya akan ditunjuk. Tapi yakin dan percaya, jikalau Bapak Ibu pimpinan cabang olahraga bersama dengan atlet bisa membangun komunikasi, bisa memberikan yang terbaik. KONI sudah dianggarkan, ini anggaran yang ada dan telah kita sepakati. Tapi yakin dan percaya seperti apa yang saya sampaikan tadi, untuk kebersamaan orang semua, pemerintah, KONI bersama dengan cabang olahraga, pelatih, ofisial, atlet, kalau terjadi hubungan chemistry, yakin dan percaya sama-sama memiliki, pasti ada sumbangsi yang bisa diberikan oleh teman-teman manajer kepada Bapak Ibu sekalian yang diberikan pendampingan kepada ofisial dan tim dan atlet yang nantinya akan bertanding. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan bonus. Bonus harus saya sampaikan untuk cabang olahraga perorangan, medali emas 10 juta. Perak 3,5 juta, 3 juta, perunggu 2 juta. Yang tadinya medali emas cuma 5, baru 3,2. Sekarang supaya memotivasi bagaimana orang banyak emas dan orang akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, maka orang memberikan yang emas sehingga betul-betul orang anak didik ini dia fight, karena DP bonus untuk medali emas dinaikkan 100% dari yang orang proyeksikan awal. Kemudian berkaitan dengan pelatih include ya, itu 5 juta setiap cabang olahraga. Nanti diatur oleh pelatih dan asisten pelatih seperti apa membagi itu doi yang ada supaya orang terbuka. Kemudian cabang olahraga beregu, ini bahaya. Ini jadi pertanyaan, nanti kita sadar bahwa di beregu ini sama dengan bola kaki. Bola kaki kalau satu orang 10 juta, kalau ada orang 28 orang itu atlet, berarti 280 juta. Silakan ini dia. Akhirnya orang sepakati saja, kalau bola kaki dapat medali emas 30 juta include, medali perak 20 juta dibagi kepada semua.
kemudian perunggu 10 juta. Kemudian cabang olahraga voli itu sama bergu, itu untuk medali emas 20 juta, perak 10 juta, kemudian perunggu 5 juta. Kemudian basket hampir sama dengan volleyball, ya. Kemudian takraw itu ada bergu, ada 4 cabang olahraga termasuk futsal. Futsal itu juga hampir sama dengan voli dan takraw. Jadi supaya jangan sampai kalau sama dengan volleyball satu tim ada 10 orang perlu dapat medali emas, aduh 100 juta tambah doi di mana orang mau kasih ini anggaran yang ada, sehingga orang sepakati seperti itu. Yang nantinya perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini akan diserahkan di triwulan 1 tahun 2023, supaya jangan sampai habis kegiatan masing-masing sudah datang batuntut bahwa orang sudah Pak Mas, orang sudah Pak ini, itu semua diserahkan. Orang harus sepakati kepada cabang-cabang olahraga, dan ini perlu disampaikan kepada atlet-atlet buat orang akan serahkan di triwulan 1 tahun 2023 yang pasti akan diadakan pertemuan secara menyeluruh, penyerahan sertifikat, ucapan terima kasih dari pemerintah dan KONI, sekaligus ada ramah tamah dari kita semua yang terlibat dalam kegiatan yang ada ini. Inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti berkembang bahas dalam diskusi, diberikan kesempatan kepada kita sekalian mana yang kurang perlu termantapkan di forum rapat kali itu. Saya sangat berterima kasih kepada jajaran pemerintah Kota Tombagu begitu perhatian kepada kita semua KONI dan atlet cabang olahraga yang akhirnya bisa diwujud nyatakan hari ini. Kita bisa bersama-sama, bisa ada koordinasi semua, sehingga insya Allah kalau kita kompak seperti ini, yakin dan percaya target kita 20 emas, kemudian kita akan masuk 5 besar, dan itu akan ada asas manfaat buat pemerintah Kota Tombagu, lebih khusus pembinaan olahraga yang ada di Kota Tombagu. Kedua, untuk tahun 2023 BB30 yang selama ini kenapa buka rekening? Selama ini pencaplah ada rekening semua. Hari ini orang harus belajar disiplin, dan asas manfaatnya insya Allah di tahun-tahun berikut rekening itu ada manfaatnya untuk cabang-cabang olahraga, untuk ada bantuan-bantuan baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, ataupun dari orang-orang yang bersimpati punya keinginan untuk membangun olahraga di Kota-Kota Tombagu. Inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam forum ini, dan saya kembalikan kepada Pak Asisten untuk memandu, untuk kita bisa berdiskusi satu demi satu, sekaligus kita bisa mendapatkan informasi-informasi sejauh mana koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, pimpinan SKPD bersama dengan cabang-cabang olahraga yang nantinya akan kita support dalam rangka mengharumkan nama Kota Tombagu di Porprov tahun 2022 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan